Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Redcode? Semoga selalu sehat ya. Kali ini aku mau sharing buat teman-teman, terutama buat YouTuber pemula ya. Mungkin di sini ada yang bingung mau menentukan atau mau fokus di konten yang mana, mau video short atau video reguler. Sedangkan video reguler kita sepi, video short rame. Kadang video short sepi, video reguler sepi, tapi live streaming rame. Nah, itu kita fokusnya di tempat yang rame. Misalkan di video shot rame, kita fokus di video shot. Tapi untuk menentukan yang unggul tuh yang mana, view-nya yang tinggi yang mana, tunggu 1 minggu. Di dalam 1 minggu kita posting terus ya, posting terus. Terus setelah itu barulah kalau tetap rame dalam 1 minggu ke atas itu baru kita fokus di video shot ya. Nah, kalau di video shot ini buat teman-teman nggak usah capek-capek nge-share. Kenapa? Karena video shot itu udah otomatis rekomendasi tergantung dari waktu yang tepat ya. Waktu yang tepat itu beda-beda setiap channelnya sahabatku ya. Tidak bisa ikut-ikutan. Oh, ikut ini rame jam segini. Jangan. Jadi yang bisa menentukan channel kita sendiri. Jadi caranya gimana Bang untuk melihat waktu yang tepat untuk channel kita sendiri? Kalau saya sih ya metode saya pribadi, saya itu postingnya setiap jam. Setiap jam kita posting, terus di situ kita cari yang paling rame view-nya. Biasanya kan ada yang kosong tuh, ada yang kosong, ada yang isi 1, ada yang 500. Nah, aku tuh lihat ya yang 500 yang mana, jam berapa, kan kita udah tahu tuh setiap jamnya kita posting. Nah, setelah itu baru kita fokusnya setelah 2 hari biasanya udah ketahuan ya jam berapa, barulah kita coba jam segitu. Coba. Kalau udah rame setelah 7 hari, baru fokus di situ. Nah, misalkan pemikiran teman-teman gini, kalau kita fokus di video shot, nanti gaji kita kecil bang, nggak rame, nggak banyak gitu. Nggak sahabatku ya, meskipun di video shot itu bisa besar juga gajinya, meskipun video shot. Tergantung dari kita bikin kontennya seperti apa dan view-nya. View itu juga menentukan. Kalau misalkan rata-rata seminggu dalam 1 kali posting, seminggu 1.000 dalam sekali posting, itu kalau 1 video dikit sahabatku ya. Tapi kalau saran saya minim itu 3 video kalau mau posting video short. Nah setelah 3 video, 4 video boleh, 7 video itu paling bagus. Tapi tentunya jamnya harus berbeda. Kalau 10 video itu agak lama untuk dapat rekomendasi. Tapi kalau misalkan dapat itu lebih bagus lagi. Tapi jangan terlalu muluk-muluk lah ya. Jadi coba 3 rame tambah lagi 1, tambah lagi kayak gitu sampai batas maksimumnya berapa gitu. Sedangkan di sini video saya tuh nggak ada aturan harus sehari posting 7 kali, 5 kali, enggak. Cuman analisa aja sesuai dengan pengalaman saya pribadi seperti itu ya. Jadi di sini buat teman-teman kalau misalkan mau posting, misalkan ya, posting 25 atau 15 video atau 10 video gitu. Silahkan bebas sebenarnya. Tapi kalau mau bagus ya, 7 aja, 7 video atau 3 video seperti itu ya. Oke. Nah, misalkan buat teman-teman fokusnya yang rame itu di video shot ya. Kita fokusnya yang rame itu di live streaming misalkan. Kalau di live streaming ya udah kita fokus live streaming, gak jadi masalah. Live streaming juga kita dapat gaji kok gitu. Kalau live streaming bisa ribuan, jutaan, ya alhamdulillah kayak gitu. Tapi jangan lupa sebelum kita tekan live streaming, kita harus aktifkan dulu dolarnya. Biar apa? Biar kita itu bisa setiap orang masuk langsung ada iklan. Jadi kita punya penghasilan. Tapi kalau kita live streaming, terus setelah itu kita stop, terus baru kita aktifkan iklannya, itu waktu kita live streaming kita belum dapat apa-apa ya. Belum dapat apa-apa kalau kayak gitu. Makanya kalau kita mau live streaming, kita lihat dulu ya iklannya atau monetisasinya kita aktifkan, terus pilihannya sudah, judul sudah, thumbnail sudah, baru kita live streaming. Nah, itu baru setiap orang masuk sama aja orang nonton video kita. Semakin lama orang tersebut, makin dapat rekomendasi. Nanti saya akan bahas masalah live streaming ini, gimana live streaming yang tepat dan bagus, agar bisa mencapai ribuan penonton seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan di reguler ya kita fokus reguler buat teman-teman ya. Nah, ada yang seperti ini.
Saat kita bikin konten, biasanya rame, setelah itu sepi. Biasanya itu butuh konten yang fresh, ide-ide yang terbaru. Kalau ide itu aja kan kadang-kadang bosen juga penonton kita. Jadi kita harus punya ide-ide terbaru, ide-ide konten yang bagus. Misalkan konten anak-anak, ya kita harus punya mainan yang baru gitu. Yang baru itu setidaknya minimal kita setiap bulannya berubah. Bukan rubah konten, harus beda ya sahabatku. Topik jangan pernah kita rubah, tapi saat kita ngelola kontennya itu harus ada versi terbarunya. Jadi setiap film aja, misalkan kita bikin film, kalau ada terbaru itu kan pasti seru sama sahabatku. Jadi kalau kita bikin konten harus ada yang terbarunya, versi terbarunya. Jadi meskipun ceritanya atau judulnya yang lama tapi versi baru, itu orang tetap makin suka ke channel kita. Ini ide konten kalau menurut saya seperti itu, biar apa? Biar orang tidak membosankan ya. Kalau live streaming itu beda lagi, kita harus fokus di HP kita, jangan fokus di saat live streaming, kita fokus aja di mancing, misalnya mancing gitu, fokus di mancing, jangan, kita tetap fokus di live streaming. Ingat tujuan kita live streaming. Jadi kita harus menghargai orang yang masuk, yang komen, yang berbicara di situ. Semakin banyak yang komen itu makin bagus seperti itu. Nah, kalau misalkan video reguler ya, misalkan durasi kita harus tentukan juga, jangan sembarang kita bikin konten ngevlog atau apa, durasi tidak ditentukan. Minim durasi itu minim itu 3 menit ke atas ya. Tapi yang bagus itu rata-rata itu 8 menit ke atas, itu bagus. Di bawah 15 menit, jangan terlalu panjang kecuali emang masih banyak apa namanya, durasinya itu masih panjang, boleh nggak jadi mas. Contohnya seperti kayak pengajian, ceramah agama atau apa, itu wajib ya, itu kita fullin sampai 1 jam gitu. Tapi kalau kita cuman duduk aja doang gitu, lebih baik jangan terlalu panjang seperti itu. Oke. Nah, jadi buat sahabatku, itu mudah-mudahan kita ini bermanfaat ya buat teman-teman yang kemarin komen, itu mana bang yang lebih kita dahulukan, video short atau video reguler. Sedangkan video reguler sepi, video short rame. Jadi kalau saran saya itu fokuslah di video short. Ingat fokusnya tadi, tunggu sampai 1 minggu. Biasanya kalau awal-awalnya itu bisa rame, tapi setelah 1 minggu baru sepi ya. Makanya kita meskipun sepi, kita lanjut sahabatku, jangan kita berhenti di situ. Kenapa? Karena waktu, kalau menurut saya, kita bikin konten itu 1 bulan baru kita lihat progresnya gimana. Kalau misalkan sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan nggak ada peningkatan, baru kita ganti kontennya, ganti topiknya. Seperti kalau udah 5 bulan nggak ada bang, 1 tahun nggak ada, kita ganti topiknya. Nah, cara ganti topiknya jangan kita hapus semua video kita. Nah, ini wajib kita bahas juga ya buat teman-teman. Kalau misalkan ada yang belum paham tentang ini, silahkan ketik di komentar. Soalnya ini durasinya takut terlalu panjang, jadi kita fokus aja di video yang tadi ya buat teman-teman, penjelasan yang tadi. Ingat, saat kita mau menentukan fokus yang mana, video short, video regular, apa live, kita fokus yang rame aja. Misalkan kita rame di video short. Nah, kita fokus di video short. Video reguler rame, video reguler yang kita fokuskan. Video live streaming rame, kita fokus live streaming. Meskipun yang dulu-dulunya kita nggak pernah posting, seperti itu ya. Jadi fokus salah satunya yang dipilih 3 nih. Video live streaming, video short, video reguler. Oke? Jangan takut. Yang penting kita tidak rubah konten atau topik. Oke? Semoga ini bermanfaat.